Oke, langsung kita mulai Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sebuah kebanggaan bagi saya dan tim bahwa hari ini bisa merapat dan juga silaturahim dengan keluarga besar sekolah yang luar biasa, Mentari Intercultural School Jakarta, untuk level SMP dan grade SMA. Para guru yang terhormat, para anak-anakku, adik-adikku semuanya yang ada di sekolah Mentari yang luar biasa, peserta ngabuburit online yang pastinya ini selalu diadakan di tiap Jumat sore, yang kami banggakan dan yang kami cintai. Luar biasa, saya mengikuti acara ini dari tadi dan amazing. Saya menemukan sekian speaker yang luar biasa, narasumber-narasumber yang saya yakin mereka tadi tampil memberikan argumen tentang bagaimana mereka mewujudkan spiritnya di tengah pandemi COVID-19, dan I like it. Saya suka banget argumen-argumennya luar biasa dari grade junior high school ataupun senior high school. Oke, terima kasih juga buat Pak Jamil yang udah memberikan jembatan emas bagi kami untuk bisa sinergi hari ini, dan juga untuk Sekolah Mentari ini udah beberapa kali saya ngisi materi di sana ya, apalagi untuk acara pesantren Ramadan. Tapi dikarenakan suasana pandemi seperti ini, akhirnya kita bisa mengadakan acaranya secara virtual like this. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita akan fokus hari ini people. Waktunya sangat sempit banget. Bentar lagi kita buka puasa. Jangan sampai pas lagi azan maghrib saya masih ngomong di sini ya. Nanti lama-lama banyak yang live. Oke, people, kita mulai segmen pertama ke satu topik yang akan saya munculkan di depan layar Anda semuanya hari ini people. Hari ini kita akan membawa satu tema, yaitu adalah pesona Ramadan, tumbukan spiritual yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Maka saya menyimak banyak sekali materi yang disampaikan oleh adik-adik kita tadi, dan saya setuju banget kalau secara sehat lahiriahnya, vitaminnya harus dimainkan dong people. Supaya kita sehat spiritualnya, doanya juga harus lebih kencang, gitu kan? Maka sebelum kita menuju ke satu topik tentang bagaimana kita menghadirkan spiritual yang sehat di tengah pandemi COVID-19, perkenalkan, nama saya adalah Happy Chandra. Saya berkiprah di Istana Kenegaraan Republik Indonesia dan juga di Voice Over, dan sebuah kebanggaan juga bagi kami bisa bergabung bersama teman-teman di sini. Kita belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia komunikasi bersama Kenegaraan Republik Indonesia, dan salah satunya adalah kita berkiprah sebagai coach dalam ranah public speaking and broadcasting. Dan ini tidak mungkin saya simulasikan di sini karena waktunya tidak akan cukup teman-teman ya. Tapi yang paling penting yang harus saya sharekan di depan Anda semuanya hari ini adalah ini people. Yang pertama, banyak di antara teman-teman yang mungkin di grade elementary school ya, banyak yang bertanya waktu itu. Ketika saya move ke beberapa sekolah internasional di Jabodetabek, banyak juga yang bertanya tentang ini. Pak Chandra, kenapa kita sering lemas ketika siang puasa? Pak Happy, kenapa sih ketika dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib itu kok badan itu jadi lemes? Itu apa karena saya nggak sehat Pak Chandra? Apa karena fisik saya nggak sehat Pak Chandra? Apa spiritual saya nggak sehat? Saya jawab sekarang teman-teman. Jangan kaget teman-teman kalau lemas dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib. Ternyata you bisa melihat satu tulisan yang saya munculkan di layar. Di sini ada proses namanya proses autolisis, yaitu proses pembuangan sel-sel yang mati. Ini pastinya sel-sel yang mati atau rusak dalam tubuh harus kita hantem, harus kita hancurkan teman-teman. Nah, kalau kita lagi nggak puasa, pastinya organ pencernaan kita hampir gak pernah berhenti bekerja. Setiap kita makan pastinya butuh 8 jam organ pencernaan kita ini bekerja. Bayangkan kalau kita lagi gak puasa teman-teman. You bisa lihat, kita sarapan di pagi hari jam 7. Habis itu berangkat ke sekolah. Habis itu snack time. Anda makan lagi tuh di kantin. Habis itu lunch time, makan siang. Nyampe rumah ngemil lagi sorenya, kemudian makan malam jam 8, habis itu ngemil lagi jam 11 malam. You tahu nggak? Itu kalau kayak gitu terus nih, nggak ada proses pembuangan sel-sel rusak, bisa jadi tubuh kita ini langsung dia protes. Lebih baik gua resign aja dari tubuh orang yang satu ini ya. Karena dihantam terus oleh makanan dan tidak ada proses autolisis. Maka wajar kalau sekiranya kita banyak yang lemas ketika di siang hari. Nah, kita masih bersyukur teman-teman Mentari. Kita ini puasanya paling berapa jam sih teman-teman? Coba saya tanya nih, Nara 6C.
Halo, Assalamualaikum Nara. Bisa di-on-kan audionya? Betul kah Nara? 6C Nara? Oke, Nara, puasa kita berapa jam Nara? Lagi hitung ya Nara ya. Berapa? Oke, oke. Dava, 6B. Menurut Dava kira-kira berapa jam kita? Halo? Ya, menurut Dava berapa jam kita puasa Dava? Ya tergantung tergantung kita sahurnya Ya. jam berapa dan maghribnya jam berapa. Oke, kalau Dava sendiri sahurnya jam berapa, kemudian buka puasanya jam berapa? Ya biasanya sih aku bangun jam 4 terus selesai sahur 4.30 terus rata-rata bukanya jam 5.50. Oke, jam 5.50 ya Dava ya. Thank you Dava dan Nara. Oke, good answer. Saya suka jawaban you semuanya people. Lama puasa di beberapa negara. Tak setiap negara memiliki waktu yang sama saat berpuasa. Ada yang puasanya sampai 22 jam loh teman-teman. Kita lihat ya. Satu slide ini pernah saya sharekan di sekian virtual online. Kita menuju ke negara lain, Denmark atau Islandia, itu puasanya sampai 21 jam teman-teman. Mereka benar-benar yang muslimnya puasa dari mulai terbit sebelum terbit matahari sampai sebelum maghrib itu sampai 21 jam. Ada di Finlandia 20 jam, Rusia 19 jam. Kemudian di Prancis, di Italia sampai 17 jam. Australia itu 11,5 jam ya. Di Chili sampai 10 jam. You bisa lihat Indonesia itu sampai kurang lebih 13 jam kita puasanya. Kita ini masih mending Kak. Dibandingkan negara-negara lain yang sampai 20 jam, 21 jam mereka puasanya. Kita ini yang puasanya paling cepat ya 12 jam atau mungkin 13 jam, tapi masih banyak warteg yang siang-siang masih pada buka teman-teman ya. Masih banyak yang gak kuat. Pak Chandra saya gak kuat nih jam 12 sudah kayaknya udah langsung dia buka puasa. Padahal kita baru 12 jam dibandingkan negara-negara lain. Tapi pesona spirit mentari baik SMP atau SMA harus tetap menggelora. Semua yang hadir di depan saya hari ini spiritnya harus tetap ada. Spiritualnya on, kesehatannya juga on, secara lahir juga on, jiwa raganya juga on. Walaupun di tengah pandemi COVID-19. Maka ini menjadi tema hari ini. Tadi banyak teman-teman yang sudah men-sharekan bagaimana kita tetap survive, bertahan di tengah pandemi COVID-19. Puasa jangan sampai dijadikan alasan kita langsung loyo gak semangat di tengah pandemi COVID-19. Tadi saya highlight jawaban dari teman-teman. Saya suka jawaban you semuanya my people. Tapi satu hal yang harus saya sharekan di depan Anda, bahwa banyak di antara kita yang belum tahu satu bendera ini teman-teman. Saya tanya kemarin ke Al-Azhar Kebayoran, Jakarta di Singamangaraja. Kira-kira ini bendera apa? Ada yang menjawab, Happy itu benderanya Brazil. Oh itu bukan Brazil teman-teman. Ketika saya tanya ke Al-Azhar Pondok Labu, Pak Chandra itu Uruguay. Oh itu bukan Uruguay. Ketika saya tanya ke Al-Ikhlas Cilandak, Cipete ya, itu apa benderanya? Itu benderanya katanya Pak Happy itu benderanya bendera Zimbabwe. Oh bukan. Ada yang tahu gak kira-kira itu bendera yang menjadi kebanggaan kepulauan mana atau negara mana? Ada yang tahu kah? Solomon? Oh siapa yang menjawab itu? Saya Diamanta sini. Diamanta. Can you show your picture? Bisa tunjukkan gak videonya kak? Oke. Itu kepulauan mana kak? Kenapa? Solomon you say. Iya, cuma kayaknya sih tidak ada. You tahu dari mana kalau itu kepulauan Solomon kak? Diamanta. Itu kan bukannya kayak deket-deket Papua kalau nggak salah. Amazing. Oke, I like it. Thank you Diamanta. Anda tahu dari sekian seminar jarang yang bisa menjawab loh kak, termasuk anak-anak kampus. Ternyata that's right, bahwa ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Good answer. Thank you Manta. Banyak anak kampus gak tahu loh kak, anak-anak UI kemarin gak tahu ini bendera apa katanya ya. Kemarin anak tanya di Pekanbaru juga banyak yang gak tahu. Ternyata ini jebolnya itu sama anak mentari nih sekarang yang kelas 8 pula. Amazing. Good. Ini orang Solomon itu people, ada sebuah keajaiban yang dialami orang-orang Solomon. Kita ambil spiritnya orang-orang Solomon. Orang Solomon itu bisa dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Di sana hampir 92% atau hampir 92% mereka penganut agama Kristen. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa.
Kenapa saya katakan itu? Walaupun yang muslimnya hanya 3% di situ atau 8%, tapi kelebihan orang Solomon, sekalipun mereka itu dicap atau dikasih label sebagai negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Sampai satu hari, orang-orang Solomon ini dari sejak sebelum COVID ini hadir teman-teman, itu mereka diserang wabah setiap detik, setiap saat. Sepanjang hayat mereka ini diserang wabah bertahun-tahun, lebih dahsyat dari COVID-19. Jadi mereka hari ini melihat COVID-19 itu sudah biasa bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tetap bertahan diserang wabah setiap saat. You lihat gambarnya. Orang-orang Solomon ini mereka termasuk negara termiskin di Asia Pasifik. You bisa lihat kostum yang mereka pakai, pakaiannya tak elok dipandang. You bisa lihat tempat huninya, rumahnya tak enak dipandang. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Mereka ibadah di situ, mereka tetap menjaga imunitas tubuhnya, mereka tetap sholat di situ, mereka tetap ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan tanpa mengganggu spirit mereka untuk tetap tumbuh dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sampai dicari oleh para psikolog, para peneliti, apa yang membuat orang Solomon ini dan virus apa yang menyerang mereka. Kalau COVID itu virusnya itu ya gejalanya kayak flu gitu kan, kemudian demam dan sebagainya. Ternyata orang Solomon ini diserang wabah itu ternyata dari satu pohon yang tebal ini people. You bisa lihat gambar ini. Ini pohon sangat tebal, ini pohon sangat kuat, sangat rimbun, dan di situ ada virus yang luar biasa yang menghantam orang-orang Solomon. Sampai mereka merasa terganggu dengan pohon ini. Sampai suatu hari, orang-orang Solomon ini pengen banget menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka pengen banget menghancurkan ini pohon, tapi nggak punya alat teman-teman. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. You tahu dengan cara apa menghancurkannya? Ternyata mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan alat digital cutting menghancurkan pohon ini. Ternyata mereka menghancurkan pohon ini dengan teriakan teman-teman. Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini sambil mereka tunjuk-tunjuk ini pohon dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah. Kami yakin ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam people. Selama 40 hari 40 malam mereka berteriak dengan izin Allah. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, ini pohon hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Bukan dengan alat teman-teman. Sekarang pertanyaannya Pak Happy, apa hubungannya dengan tema hari ini? All of my people here. Kemana kita harus berteriak? Apakah seluruh anak-anak mentari hari ini setelah Zoom selesai, habis maghrib kita harus menuju ke satu pohon yang besar dan kita berteriak depan pohon? You cari di rumahnya masing-masing. Kita harus berteriak seperti Pak Happy Chandra katakan. No. Yang saya maksud di sini adalah kita teriaknya cukup kita teriak kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pernah mendengar ada kalimat fafirru ilallah. Setiap musibah datang, setiap wabah datang, ada COVID-19 datang, apapun musibahnya, bukan karena COVID aja. Kemana kita harus lari? Fafirru ilallah. Larinya adalah harus kepada Allah Azza wa Jalla. Kau berteriak kepada Allah, ya Rabb. Itu orang Solomon aja bisa menumbangkan itu pohon hanya dengan teriakan, kami mohon ya Allah. Kami ini berteriak di hadapanmu ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang sukses ya Allah. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini aku berdoa kepadamu hanya engkau sang penggenggamnya ya Allah. You tahu people, andai kan you bertanya sekarang, Pak Happy, saya sering berdoa tapi sepertinya doaku tak pernah dikabulkan sama Allah. Siapa bilang nak? You sekarang merasakan Ramadan hari ini itu karena jawaban dari doa-doamu tahun-tahun yang lalu. Ketika Ramadan tahun lalu pasti you lagi berdoa hari itu di saat malam tarawih yang terakhir. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhirku. Dan akhirnya Allah mengabulkan. Sekarang kita ngerasain Ramadan berarti doa kita dikabulkan people. Jangan sampai kita berpikir kayaknya doa gue gak pernah dikabulin sama Allah gitu ya. Buang aja negatif itu people. Sekarang pertanyaan kedua, terus kenapa Pak Happy? Kayaknya kita selalu merasa nggak dikabulkan doa itu. Jawabannya satu, karena kadang kita nggak yakin dengan doa kita teman-teman. Kunci kita berdoa di tengah pandemi
Apalagi saat Ramadan ini, apalagi hari Jumat sore. You tahu, ini cocok loh Kak. Mentari ngadain event setiap Jumat sore, acara ngabuburit online. Di situ ada tausiah dari bapak-bapak guru, ibu guru. Karena di saat Jumat sore itu, minal auqat al mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajab, bainal asar wal maghrib, antara asar dengan maghrib. Ketika di antara asar dan maghrib ini nih teman-teman, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku yakin doa ini akan kau kabulkan ya Allah. Seluruh teman-teman mentari mereka berkumpul hari ini ya Allah, meminta kepadamu kuatkan jiwa raga kami ya Allah. You my people, ketika you berdoa dan you yakin doa itu akan dikabulkan, itu energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku, anak-anakku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke ars. Maka tadi saya mendengar ada jawaban ya, intinya kalau lagi Ramadan di tengah pandemi seperti ini, kita harus banyak berdoa. Yes, saya setuju itu people. Tapi you harus tahu, ada bumbu yang luar biasa yang diracik dalam doa kita. Apa itu? Kita harus yakin kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Kalau Tuhan tidak tuli dan tidak buta. Saya yakin ketika kita yakin dengan doa itu, Allah akan mengangkat doa itu dari bawah alam menuju ke aras. Maka on-kan spiritual Anda di tengah pandemi ini. On-kan kesehatan Anda di tengah pandemi. Saya mendengar tadi dari Marvel bilang kita sering makan kurma dan sebagainya. Ada yang juga mungkin tadi Alaya juga yang mengatakan fitness apa? You say? Ya ada fitness, ada yang olahraga dan sebagainya. Itu juga bagus teman-teman. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah setiap detik, setiap saat harus on-kan spiritual kita people. Dengan cara apa? Yang pertama, seluruh insan mentari, jika you ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, bertahan di tengah pandemi, calon orang-orang sukses, bisa menembus luaran waktu doanya, yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dengan mind. Apapun yang terjadi, ketika you lagi belajar, walaupun lagi Zoom online, walaupun you lagi duduk on kamera hari ini, tetap on-kan mind Anda. Jangan sampai you duduk di depan guru, jangan sampai you belajar, you membaca Al-Quran, tapi mind-nya tidak bergerak di situ. Saya bicara hari ini di depan grade SMP dan grade SMA. Saya yakin you paham apa yang saya katakan di sini. Intinya adalah open your mind. Di saat pandemi, kalau mind-nya tertutup, mind-nya tidak digerakkan, maka dia akan termasuk orang yang lelah. Lelah itu artinya dia jauh dari lillah. You harus bisa compare antara lelah dan lillah. You pilih teman-teman, mau lelah atau lillah. Saya yakin you akan memilih Pak Happy. Saya akan memilih lillah dibandingkan lelah. Karena orang yang lelah berarti dia tidak pernah lillah. Dia jauh dari lillah. Tapi orang yang selalu lillah karena Allah, sekalipun ada lelah, dia akan tepis kata lelahnya itu karena yang muncul adalah lillah. Mind itu sangat penting. Dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind people. Di saat pandemi datang, saya setuju Bima katakan tadi, kita harus positive thinking, mind kita bergerak. Yang kedua, ini yang paling penting people, adalah heart. Bisakah seluruh insan mentari, dari para gurunya, semua siswanya, semua yang hadir hari ini dah yang penting, you punya 3 kunci ini. You punya mind, you punya heart, dan you punya spirit. Right on your mind, right on your heart, dan juga keep your spirit. Jangan sampai satu ini aja pincang people. Andikan Pak Happy, saya kan selama pandemi kayak gini kan tetap kok Pak Happy, saya punya hati Pak Happy, saya berbagi dengan orang, saya membaca Al-Quran dengan hati juga. Tapi you have to remember, Anda harus ingat people, banyak orang yang selalu mengerjakan dengan hati tapi tak ada spiritnya, tidak ada mindnya. Jadi 3 kunci ini adalah kunci spiritual. Bagaimana kita menghadang ini pandemi, tapi mind kita tetap positive thinking, peaceful, humble, energik, happy, tetap bahagia, hormon endorfin kita tetap on, dan ini akan disapa oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus disapa oleh Allah people. Kita harus ditengok oleh Allah. Jangan sampai kita tak ditengok oleh Allah. Siapa yang akan ditengok oleh Allah? Siapa yang akan disapa oleh Allah? Adalah jiwa-jiwa yang tenang. Yuk pernah dengar gak ayat ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Itu yang disapa oleh Allah. Jadi kalau mindnya sudah bergerak, heartnya sudah bergerak, spiritnya sudah bergerak, pasti kita akan termasuk orang yang selalu tenang menghadapi apapun, people. Jadi semua yang hadir hari ini pasti Anda akan memilih on dibandingkan yang off. Satu gambar ini muncul. Ketika saya lempar, yuk pilih yang mana nih teman-teman, on atau off? Pasti akan memilih on, people. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang mana banyak yang merasakan pesona Ramadan ini luar biasa. Walaupun di tengah pandemi COVID-19. Walaupun Ramadan datang, dia on jiwa raganya. Kenapa? Karena dia punya kunci yang berikutnya. Ini dia, people. Teman-teman Mentari harus tahu itu. Yang pertama, vision. On-kan visi Anda. Walaupun di saat Ramadan, spiritual kita harus muncul karena kita punya visi. Apa visinya orang yang berpuasa? Visi orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 tetap happy, saya punya visi la'allakum tattaqun. Biar saya menjadi orang yang bertakwa dan biar saya nanti disapa oleh Allah menjadi ahlun min ahalil jannah, penghuni surga Allah. Di situ ada pintu yang namanya adalah babur royan. Pintu royan adalah pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu surganya Ar-Royan kecuali orang-orang yang berpuasa. Dia punya visi. Yang kedua, mission, on kan misinya. Di saat Ramadan ini, spiritual kita harus on, sehat, kemudian fisik juga sehat karena dia punya misi yang kedua. On kan misinya, mission. Apa misi yang kedua? Misinya adalah bagaimanapun kita untuk meraih surga Allah itu tidak gampang, teman-teman. Surga Allah tidak bisa diraih dengan orang-orang yang bermalas-malasan. Surga Allah tidak bisa diraih orang-orang yang santai-santai aja. Pasti seperti teman-teman tadi katakan narasumber, you harus melaksanakan ibadah dengan total. Apalagi ini sekarang detik-detik Ramadan akan lewat dan kita mengatakan selamat 3 Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meraih Ramadan tahun depan. Berikutnya yang ketiga adalah collaboration, kolaborasi, teman-teman. On kan kolaborasinya. Pesona Ramadan di tengah pandemi tetap on spiritualnya, sehat jiwa raganya karena dia punya kolaborasi, dia berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Tadi seperti siapa tadi? You berkolaborasi dengan psikolog, you berkolaborasi dengan teman-teman di Zoom online, dan ini sangat penting, teman-teman, untuk menumbuhkan spirit kita di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah ini. Mohon maaf untuk para guru yang terhormat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, jadikan profesi guru adalah passion. Ini sangat penting, my people. Karena apa? Teaching is not my job, but it's my passion. Mengajar adalah bukan kerjaan saya, tapi mengajar adalah jiwa raga saya. Itu sangat penting karena di Ramadan akan menghajar semuanya. Karena Ramadan ini diambil dari kata ro, mim, dan do yang artinya membakar. Bisakah nama Ramadan ini membakar energi negatif dalam diri kita? Energi malas, energi lelah, energi letih. Yang muncul adalah cahaya pesona, mentari, laksana namanya, dan Anda bisa menjadikan Ramadan ini tetap mempesona, people. Anda mungkin pernah melihat satu tulisan ini, Ramadan, dan di mana-mana tertulis ketika Ramadan datang di semua media. Tapi banyak yang belum tahu arti dari Ramadan itu sendiri. Ada yang tahu nggak arti Ramadan? Tadi saya menjelaskan 1 menit yang lalu loh. Kalau sekiranya teman-teman ada yang menyimak dan men-save di memorinya, kira-kira Ramadan itu diambil dari kata apa dan artinya apa sih, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Selain Diamanta tadi kelas 8C, ada reward nanti dari Pak Jamil rewardnya. Ada yang tahu nggak? Enzo, apa maksudnya Enzo? Maksud Ramadan. Yes. Maksud Ramadan itu untuk nahan nafsu-nafsu dan kelaparan kita kan? Oke. Nafsu dan kelaparan. Yes, Enzo. Ya. Bisa saya melihat Enzo hari ini, Enzo? Share picture please. Apa? Tunjukkan videonya, Enzo. Iya, Pak. Oke. Siap. Kan keren kalau kayak gini, kan eye contact kita di sini, Enzo. Apa yang dimaksud dengan Ramadan, Enzo? Itu kan nahan nafsu sama nahan kelaparan kan, karena kata itu kan. Oke, good. Kan? Good, Enzo. Enzo kelas berapa? Kelas 6. Oke, good. Good luck, Enzo. Thank you. Enzo sudah menjawab bahwa yang namanya puasa itu, Ramadan itu adalah intinya kita al-imsak anil muftirat. Kita menahan diri, tidak ada hal yang membatalkan puasa. Oke, good, Enzo. Tapi kalau you bedah lagi nih nama Ramadan, jadi Ramadan itu diambil dari kata al-ramad.
artinya adalah panas batu akibat sengatan sinar matahari. Jadi kalau Ramadan biasanya itu panas banget kan teman-teman, itu menguji bagi orang yang lagi berpuasa. Jadi ada yang mengatakan Ramadan itu ada kata ramido, keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Jadi seperti Enzo tadi katakan, dari semua itu akan menguji orang-orang yang berpuasa teman-teman. Good. Dari semua ini, dari antara kita udah berapa kali coba sepanjang umur kita yang sudah melaksanakan Ramadan seumur usia kita? Ada mungkin yang umurnya baru 12 tahun, yang udah puasanya baru 3 kali atau 4 kali mungkin. Ada juga yang, Pak Happy saya udah puasanya, saya dari mulai lahir saya puasa Pak Happy gitu kan. Ada yang baru puasanya kelas 1 SD mungkin udah 6 tahun dia berpuasa lebih. Ada juga yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun. Berapapun usiamu hari ini nak, berapapun dan berapa kali usia dan berapa kali Ramadan, tetap yang harus Anda dapatkan adalah Anda harus meraih pintu surga, my people. Ramadannya mempesona. Terus mendapatkan orang yang mutakin. Mutakin itu orang yang bertakwa. Dan orang yang spiritualnya terjaga, dia akan terjaga juga kondisinya dan meraih surga. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, orang yang terjaga spiritualnya ketika Ramadan, orang yang sehat spiritualnya, orang yang sehat jiwa raganya, harapannya adalah kita bisa meraih yang namanya pintu Ar-Rayyan, babun min abwabil jannah. Karena apa? Pintu surga ini luar biasa teman-teman. Dan kita harus tahu, Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan bahwa surga adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Tidak mungkin diraih dengan sekedar angan-angan. Surga hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah, iman dan amal soleh. Maka semua yang hari ini hadir, bisakah puasa itu menjaga kita agar tetap sehat? Dan seperti ember ini, jangan sampai ember ini terjadi di kalangan mentari people. You lihat deh teman-teman, apa maksud dari ember ini? Kemarin saya tanya ke teman-teman di kampus, banyaklah mereka yang menjawab dengan lugas. Pak Happy, maksud di ember ini adalah A, B, C, D. Pak Happy, yang maksud ember ini adalah seperti itu. Selain Enzo, siapakah yang bisa menjawab? Mungkin anak-anak SMA-nya yang mungkin menjawab apa yang dimaksud dengan ember ini people. Ada yang bisa menjawab kah? Coba, ada kerannya, ada airnya, ada embernya di situ dan ada keterangannya. Yang saya akan melihat apa kira-kira menurut teman-teman maksud dari gambar ember ini. Saya hitung sampai 5 ya, rewardnya nanti puasa nggak boleh gibah, nggak boleh siapa ini yang menjawab? Boleh angkat? Oke, Enzo. Enzo, apa tuh maksudnya tuh Enzo dengan ember itu? Enzo nih aktif kan, yang kerannya kan puasa, yang mengalir pahala. Kalau kan embernya diri kita, kalau kita nggak benar puasanya nanti keluarkan airnya tuh. Ya, kalau kita gibah nanti ada bolong 1. Kalau kita nggak sholat ada bolong 1. Maksiat ada bolong 1 lagi. Jadi pahalanya jadi apa ya? Jadi dosa. Jadi hilang gitu kan Enzo? Jadi hilang, ya. Iya. Good Enzo. Enzo di mana tinggalnya? Di rumah. Iya, di mana rumahnya? Di Bandung atau Pekanbaru? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Thank you Enzo. Yang lain? Ada yang bisa menjawab selain Enzo? Saya tunggu nih, ya sebelum buka puasa. Tidak ada? Lagi mengheningkan cipta semua ini? Oke, good. Diwakil sama Enzo ya. Saya setuju apa yang dikatakan Enzo hari ini dan pasti teman-teman juga menjawabnya sama. Saya sama dengan Enzo, Pak, gitu kan. Intinya adalah ember itu adalah ibarat manusia yang berpuasa. Kemudian dia memenuhi ember itu dengan air. Airnya itu adalah air pahala, teman-teman. Pahala baca Quran, pahala taraweh, pahala puasa, semuanya kumpul dan hampir penuh itu ember. Jangan sampai ember itu bocor. Kemudian kalau ember bocor airnya tumpah dong teman-teman. Nah sama kita juga. Jangan sampai itu puasa kita ini bocor. Ada gibah, tidak sholat, maksiat, ngomongin orang dan sebagainya.
Akhirnya tumpah lah teman-teman. Bagaimana spiritual kita sehat kalau embernya bocor, ya kan? Sekarang yuk katakan, Pak Happy, saya sering fitness tiap pagi, Pak Happy, saya olahraga tiap pagi, yes. Tapi yuk harus ingat, itu ember tidak hanya harus dilus-lus, dibersihkan, tapi harus juga tuh ember diberikan air yang bagus, teman-teman. Tidak hanya jasmaninya saja yang harus sehat, tapi rohaninya juga harus sehat. Spiritual kita juga harus sehat, teman-teman. Jangan sampai seperti ember ini. Maka saya nggak tahu nih teman-teman di Mantari ini. Di Mantari kira-kira termasuk kategori yang mana nih? Ada di antara anak-anak dari grade 6 sampai 12 yang menghadapi puasa, dia kayak gini. Oh, dia happy banget. Pak Happy, saya seneng banget datang puasa. Jadi kalau puasa itu saya bisa buka puasa bareng, bisa bukber, bisa tarawih bareng. Tapi ada juga di antara teman-teman, hasil survei teman-teman ya, ada yang menghadapi puasa kayak gini, biasa aja. Ada nggak di antara you yang ada di depan kami nih, adakah di antara kau ini yang ketika menghadapi puasa ekspresinya biasa aja, nyantai aja, udah tahu mau lebaran biasa aja dia. Ada juga di antara kita yang menghadapi puasa dia cemas. Wow, dia cemas banget. Di antara gara-gara ada pandemi COVID-19 menghadapi semua setiap saatnya cemas. Sampai saya punya kawan namanya Mister Cemas. Gara-gara COVID puasa itu jadi cemas juga bagi diri dia kan. Dan ini yang terakhir, lelah. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman. You tahu, orang yang lelah seperti saya katakan tadi, orang yang lelah berarti dia jauh dari lillah. Lelah wajar teman-teman, tapi jangan sampai lelah kita didominasi dalam otak dan jiwa raga kita, people. Dan semua yang hari ini hadir, yang dikhawatirkan ini nggak ada lagi pertanyaan tentang ini ya nanti ya. Nanti katanya ada pertanyaan. Kalau sekiranya kita menghadapi Ramadan ini spiritual kita terganggu, tidak sehat, atau jiwa raga kita nggak sehat, yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Di sini people. Di sini ada cortex yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jal dan kita harus jaga cortex ini. Harus tetap sehat cortex ini. Spiritual kita sehat, cortex juga sehat, jiwa raga juga harus sehat. Terus apa maksudnya Pak Chandra? Di cortex ini ada yang harus kita keep dan tercantum dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Alaq dalam Al-Qur'an, nasiyatin kadzibatin khatiyah. Nasiyah dalam dunia medis atau dalam dunia psikologi adalah korteks. Kalau korteks sudah rusak, ini yang bahaya. You hati-hati loh yang terlalu candu, adiktif banget dengan game online, terlalu sering main handphone. Akhirnya dia korteks yang akan kena. Dia sehat, tapi kadar kesehatannya masih dipertanyakan. Korteks ini kalau kena bahaya teman-teman. Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks ini rusak dan tidak sehat, dia sulit mengatur masa depan. Bawaannya suka murung. Kalau you punya kakak, punya ada yang bawaannya suka murung, you tanya orang itu, bro, you masih punya korteks apa enggak? Hati-hati teman-teman, korteks ini bahaya. Yang berikutnya adalah bersikap tidak sopan. Kalau korteks ini rusak, dia bersikap tidak sopan. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Hati-hati dengan korteks teman-teman. Ini saya suka dengan tema hari ini. Spiritual harus sehat, jiwa harus sehat, raga juga harus sehat, semuanya harus sehat. Karena apa? Kalau semuanya jiwa raga kita sehat di saat pandemi COVID-19, di saat Ramadan ini, karena itu akan menjaga korteks kita. Dalam hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Itu sudah jelas teman-teman. Puasa itu pasti akan menyehatkan. Belum pernah saya mendapatkan riwayat kalau puasa itu menyengsarakan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, puasa justru harus menyehatkan. Itu people. Baik, apakah saya masih ada waktu untuk bicara? Ustadz Abdul Muiz? Husu banget Pak Muiz ini. Pak Muiz, saya masih ada waktu nggak sampai jam berapa? Tadi yang... Masih Pak. Sekitar 2-3 menit lagi. Oke. 2-3. Ya, sebelum sesi tanya jawab ya Pak. Oke, thank you. Silakan Pak Muiz. Oke. Jadi, sekarang kita harus gimana Pak Chandra nih ngadepi pandemi COVID-19? Ya, kita harus bentuk dong karakter kita teman-teman. Saya yakin bendera Mentari ini berkibar untuk membentuk insan yang bukan hanya profesional tapi harus berkarakter. Orang yang spiritualnya sehat, orang yang jiwa raganya sehat, dia pasti berkarakter. Karena ungkapan ini sangat indah sekali. Anda lihat deh gambar ini. You pasti tahu dong siapa orang itu. Dan semua sudah paham siapakah dia. Dia adalah Albert Einstein. Bisa dibaca Alaya Budiman. Masih standby Alaya Budiman?
Halo? Oke, skip. Atali. Sekalian ngabsen nih, saya bantu gurunya nih ngabsen. Atali. Ya, Oke, Atali masih on kah? On kan kameranya Atali, silakan. Atali silakan dibaca yang saya munculkan di layar. Oke, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Oke, thank you Atali. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Jadi, kenapa di Mentari diadain acara ngabuburit online, di acara pengajian seperti ini, biar terbentuk karakter kita teman-teman. Jadi kelihatan nih, saya melihat dia sangat berkarakter hari ini people, dibandingkan maaf ya beberapa corporate atau sekolah yang kadang-kadang ketika zoom online kayak gini, ramai banget, kadang-kadang di unmute seperti itu audionya dan noise-nya sangat luar biasa ke sini teman-teman. Kalau di sini khusus semuanya, yang mudah-mudahan semuanya menyimak dengan benar ya teman-teman ya. Walaupun dalam keadaan puasa tapi karakter Anda tetap on gitu kan. Karena ternyata kenapa karakter ini harus muncul, kenapa lembaga pendidikan kayak Mentari ini harus muncul, karena mengangkat peringkat ini teman-teman. Di Amerika Serikat orang berkarakternya berapa persen coba? 11,5%. Mereka orang-orang hebat di situ. Mereka speednya mungkin 120 km per jam dibandingkan Indonesia. Di Jepang itu orang berkarakternya, lembaga pendidikannya, perusahaannya, sekolahnya itu sampai 10%. Kita lihat lagi Korea Selatan. Korea Selatan 11,5% teman-teman. Hampir sama dengan Amerika. Orang-orang berkarakternya di sana. Mereka muta'adib di situ, berkarakter. Mereka benar-benar disiplin. Malaysia tetangga kita, orang hebatnya di situ 2,1%. Singapura berapa persen? 7,2%. Wow, di sana sampai ada yang mengatakan tak ada yang berani membuang sampah sembarangan di situ, dia denda betul di situ kan. Dan ternyata kalau saya munculkan gambar ini, you semua lagi menunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Yang mengatakan Pak Happy Indonesia kayaknya lebih tinggi di presentasinya angkat tangan. Yang mengatakan kayaknya lebih rendah deh Pak Chandra, angkat tangan. Ketika saya munculkan gambar ini, ternyata banyak Indonesia orang yang mengatakan bahwa Indonesia lebih tinggi. Ketika disurvei Indonesia hanya 1,55%. Ternyata people di Indonesia itu banyak banget orang yang pintar tapi belum tentu benar. You save di memori Anda. Banyak lembaga pendidikan di sana tuh keren-keren. Berkarakter teman-teman. Dan Indonesia harus di-on-kan di sini. Kita munculkan dari Mentari biar terus bersinar di Mentari. Jadi penerang untuk seluruh jagat raya ini teman-teman. Karena apa? Karena karakter lembaga pendidikan Indonesia harus kita munculkan dari sekolah Mentari ini. Insan-insannya berkarakter, guru-gurunya berkarakter, kurikulumnya berkarakter. Dari situ akan muncul orang-orang yang spiritualnya sehat, apalagi di tengah pandemi COVID-19, dan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh sekolah, dibanggakan oleh orang tua, dan salam hormat juga para orang tua yang hadir di sini, dan salam cinta untuk buah hati Anda, dan semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bisa meraih gelar muttaqin nanti. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih kepada Ustadz Happy Chandrayana MIKOM yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan isi ceramahnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Acara yang ketujuh adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada perwakilan siswa yang berjumlah 2 siswa untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Happy Chandrayana MIKOM pada sesi tanya jawab ini. Kayaknya mengenaikan cita semua deh Kak Razalia. Mereka lagi nunggu buka puasa nih kan. Adakah yang bertanya? Boleh dari MC-nya sendiri barangkali. Cara mengajukan pertanyaan? Enggak, cara udah jadi MC, dia udah nangkep materi banyak dari tadi, narasumbernya udah banyak. Ya cara kelas berapa MC? Kelas 9. Oke, kelas 9. Silakan digaid lagi cara. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak langsung kita tutup dengan doa atau closing. Apakah ada pertanyaan yang lain? Iya teman-teman semuanya. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf Pak Happy ya, saya lagi nge-lag ini. Jadi nggak menampilkan gambar. Siap Bapak. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Semoga acara kita ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kesalahan kata dalam penyampaian.
Demikian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Ya, terima kasih Pak Happy. Oke, Ya, thank you semuanya. atas tausiahnya. Semoga Oke. bermanfaat untuk anak-anak Amin. Mentari dan kita semuanya. Oke, thank you. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikum. Salam hormat buat para guru, para orang tua yang standby. 61 orang lebih di sini, luar biasa. Good luck semuanya teman-teman Mentari. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Happy. Ya, thank you.